Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, di Ulas Tips Cantik kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Olivia Julita, owner dari Limonia Beauty Center. Halo dok. Hai, selamat siang semuanya. Tabik pun. Selamat Hai siang Dini. dok. Lagi di mana dok? Halo dok. Saya biasa. Halo. Suara saya jelas nggak dok? Jelas. Siang Heeh. ini saya posisi di Limonia Y Halim seperti biasa, praktek. Mm-mm. Karena memang Tribun acaranya setiap hari Kamis, jadi pasti kebetulan posisi saya selalu adanya di Limonia Y Halim, Din. Iya. Nah dok, nah Tribuners dengan Dokter Olivia ini kita akan ngobrol nih seputar dermapen. Nah dermapen itu manfaatnya apa, cara penggunaannya gimana gitu. Nah dokter, dermapen ini sebenarnya apa ya dok ya? Oke ada miss ya. Halo dok, macet ya. Halo dokter. Iya Tribuners sepertinya terputus dengan Dokter Olivia. Putus ya. Halo dokter. Halo dok. Itu dia keputus apa gimana mas? Dia yang keputus ya? Oh iya los. Halo dokter. Suaranya nggak ada. Halo dok. Ya, Ya, dokter. oke. Sorry. Biasa. Kecil banget mas suara Ya, dokternya. Din. Heeh. Oke, Iya dok. jelas ya. Tadi agak keputus ya dok ya. Iya, sorry. Biasa. Permasalahan kita Sinyal ya dok sinyal. ya. Yes. Heeh. Nah dokter, kita hari ini bakal ngobrol seputar dermapen ya dok ya. Ya, Heeh. Dermapen Nah, dan teman-temannya boleh. iya. Nah dermapen ini sebenarnya ini treatment yang seperti apa ini dok? Oke, kita bahas dulu Dermapennya. Oke. Jadi Dermapen ini sebenarnya adalah perawatan atau tindakan, aku nyebutnya tindakan dokter karena memang harus dikerjakan oleh dokter, Mm-mm. menggunakan jarum-jarum khusus dengan jumlah yang khusus dan dengan kedalaman yang khusus, dan dia ada alatnya itu bentuknya seperti pen. Jadi karena dia bentuk alatnya kecil seperti bolpen sehingga disebutnya dermapen. Mm. Nah, kalau secara metode, secara kedokterannya kita sebutnya adalah microneedling terapi. Mm. Jadi jarum-jarum kecil kita bilang yang sengaja kita tusukkan ke kulit kita dengan teknik-teknik khusus untuk mendapatkan perlukaan-perlukaan kecil yang terukur kita bilang. Mm. Gitu, yang tujuannya dari prinsip kerja si dermapen adalah membuat luka sebetulnya dengan sengaja, luka-luka yang sangat-sangat kecil tapi jumlahnya banyak, yang harapannya adalah merangsang keluarnya fibroblast. Nah, apa ini fibroblast? Nah, fibroblast ini tugasnya nanti di kulit kita banyak. Yang paling inti adalah dia akan merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Kedua, dia akan merangsang pembentukan kolagen dan elastin. Mm. Sehingga kalau kita bicara secara indikasi, dermapen ini tuh sangat luas sekali gitu. Mm. Tergantung kedalaman yang mau kita capai. Jadi kalau in global deh, secara global, kalau saya mengatakan bahwa dermapen ini tujuannya satu, untuk mengatasi bekas luka. Bekas luka apapun, bekas luka jerawat, bekas cacar, bekas herpes, bekas luka bakar, dan lain sebagainya. Mm. Terus kemudian dia juga dapat mengatasi flek, tapi yang
kita katakan bahwa melasma ini belum tahapan sampai okronosis, jadi melasma yang masih bisa diatasi. Terus kemudian berikutnya lagi adalah dia dapat digunakan sebagai anti-aging atau anti penuaan, karena konsepnya tadi dia akan menghasilkan kolagen dan elastin pada saat kita lakukan dermapen, dan penyembuhannya adalah kita mendapatkan bonus kolagen dan elastin yang banyak. Jadi kalau secara indikasi aku menggunakan dermapen ini untuk banyak kasus. Jadi mulai dari kulit kusam, kulit yang kita bilang ada flek-fleknya itu juga bisa dilakukan. Pasien-pasien bekas jerawat, bekas cacar, bekas luka bakar, bekas luka apapun, selama dia kondisinya memungkinkan, artinya ya kita akan lakukan gitu. Dan hasilnya so far so good. Selama ini saya melakukan di klinik tuh hasilnya bagus-bagus banget. Gitu. Nah, dermapen ini dok bisa dilakukan sendiri, hanya dermapen aja gitu dok, atau perlu dikombinasikan dengan treatment yang lain? Tergantung kasus masing-masing, Din, balik lagi. Jadi kalau aku ketemu kasus yang sederhana, ya bisa kita kerjakan hanya dermapen saja cukup. Contohnya kalau misalnya kita dapat pasiennya bekas jerawat, terus kemudian bekas jerawatnya itu baru terjadi, kemudian bentuknya itu dia masih cuma redness aja, ada scar tapi tidak dalam. Itu kita melakukan dermapen tunggal bisa. Tapi in case kalau dia bentukannya ice pick scar, bopengnya tuh bentuknya itu kecil-kecil tapi dalam. Nah, kalau kayak gitu awal kita akan lakukan yang namanya TCA cross dulu. TCA cross dulu, setelah dia agak naik baru kita akan bantu dengan dermapen. Jadi modul sebetulnya kalau kita bicara bopeng atau bekas jerawat sebenarnya memang tidak tunggal, rata-rata kita akan mengkombinasikan dengan berbagai macam treatment, kebanyakan gitu. Tapi selama lukanya sederhana kita bisa menggunakan dermapen aja. Tersendiri dok untuk ngatasin bekas jerawat ini kan permasalahan yang paling sering orang alamin ya dok ya. Ya saya aja ada di sini. Nah itu sebenarnya tuh dok, kalau dokter sendiri itu mengkombinasikan dengan treatment apa dok? Kalau di klinik banyak, jadi banyak. Kalau di klinik kalau kita bicara dermapen memang kebanyakan 80% adalah bekas jerawat. Nah artinya pasien datang biasanya kasusnya jerawat dulu kan. Jadi jerawat dulu, jerawat biasanya di klinik aku atasi dengan SCT. SCT itu adalah laser, itu kepanjangannya adalah seboclear treatment, atau saya bisa kombinasikan lagi dengan black pill, pilih salah satu antara kedua itu. Nah pada saat si jerawatnya sudah membaik, nah baru kita akan urusin bekasnya. Nah bekasnya itu modulnya aku ada banyak, bisa kita kerjakan dermapen, kemudian bisa kita kerjakan dermix, atau kita bisa kerjakan laser CO2 fractional. Jadi modulitasnya banyak. Nah satu lagi yang tadi aku bilang, kalau bekas jerawatnya bentukannya kronis dan dia ice pick scar, kita akan kerjakan yang namanya TCA cross. Jadi modalitasnya cukup banyak memang untuk mengatasi bekas jerawat ini. Gitu, Din. Dokter sorry Dini, suaranya putus-putus. Dermapen dikombinasikan dengan SCT nih? Biasanya kita SCT dulu. Jadi SCT itu kan untuk mengatasi si kelenjar minyaknya dulu. Jadi gini, aku jelasin sedikit apa itu SCT ya. Jadi SCT ini adalah perawatan dengan metode laser, soft laser, non-invasive laser. Metodenya adalah dengan laser diode 1450 yang targetnya panjang gelombangnya itu adalah di dermis. Jadi dia kedalamannya itu mencapai ke lapisan dermis di mana letak si kelenjar minyak ada di sana, dan di mana lapisan untuk penghasil kolagen juga ada di sana. Nah, jadi si SCT ini aku fokusin biasanya nomor satu adalah mengontrol dulu si kelenjar minyaknya. Jadi si kelenjar minyak ini kita buat lebih kecil ukurannya sehingga produksi minyaknya dikurangi. Jadi untuk pasien-pasien yang datang dengan keluhan komedo berlebih, minyak berlebih, jerawat yang lagi parah, kita akan lakukan SCT dulu. Kenapa aku pilih SCT? Basically karena SCT ini, karena tadi aku udah bilang dia soft laser, non-invasive laser, artinya dia tidak ada luka. Downtime-nya itu hampir tidak ada. Jadi pulang treatment
wajahnya biasa aja, tanpa luka, tanpa merah, tanpa bengkak, tanpa apapun, dan tidak akan ada pengelupasan. Jadi ini favorit banget di Limonia. Kenapa? Karena hasilnya itu cepat banget kelihatannya, pasiennya juga langsung kinclong mukanya, dan karena dia ada bonusnya tadi bekerja di dermis, si SCT ini juga bisa untuk memperbanyak produksi kolagen dan elastin. Jadi SCT ini double sebenarnya fungsinya. Nomor satu, kami arahkan dia adalah untuk mengurangi produksi kelenjar minyak, tapi di satu sisi yang lain dia juga untuk perawatan anti-aging, karena dia bisa untuk perawatan peremajaan kulit, karena dia bisa merangsang pembentukan dari kolagen dan elastin itu sendiri. Nah, itu SCT. Jadi tahap pertama kalau kondisi pasien datang jerawatan, minyakan, komedo parah, bla bla bla, awal pasti akan kami lakukan SCT dulu gitu. SCT ini kan karena dia soft, nggak bisa dilakukan cuma satu kali, Din. Jadi dia dilakukan berulang kali. Prosedurnya di kami biasanya 7-10 hari sekali. Antara 3-5 kali sampai tercapai hasil yang diinginkan, biasanya akan dikontrol oleh dokter. Nah, pada saat peradangan sudah selesai, jerawat sudah mulai teratasi, that's mean kita akan berpindah untuk mengatasi bekas jerawatnya itu tadi. Nah, bekas jerawatnya nanti kita akan ada beberapa option, ada dermapen, tadi aku bilang ada dermix, kemudian ada yang kita sebut fire cell atau metodenya adalah laser CO2 fractional atau tadi TCA cross. Nah, nanti modalitas ini kami tawarkan, kenapa banyak banget? Basically nanti mengikuti selera pasien juga sih, Din. Ada kan pasien yang takut sama jarum, kemudian takut banget lihat darah, dimana kan selalu dermapen, karena tadi metode adalah microneedling, kami menghasilkan luka-luka kecil, that's mean kan dia akan ada darah-darah kan di kulit wajahnya. Ada beberapa pasienku tuh yang, aduh dokter pokoknya aku tuh anti banget lihat darah, lihat jarum, pokoknya aku fobia gitu. Nah, disinilah perannya si TCA Cross, disinilah perannya si Fire Cell itu bisa bekerja, karena metodenya laser, mereka tidak ada luka, tidak ada darah, tidak pakai jarum. Tapi setiap treatment kan punya plus dan minus masing-masing, di mana TCA Cross dan Fire Cell karena metodenya pembakaran dengan laser, kalau TCA Cross itu dengan bahan chemical peeling, artinya mereka downtime-nya lebih lama, masa penyembuhannya lebih lama, bisa 7-10 hari karena metode yang berbeda tadi, sehingga kami biasanya akan menawarkan treatment ini mengikuti kegiatan pasiennya, pekerjaan pasiennya, activity, habitnya seperti apa. Jadi kalau misalnya pasiennya tuh kerjaannya outdoor terus, hobinya olahraga naik sepeda, atau kemudian sekarang memang dia lagi program sedang ada pekerjaan yang menuntut dia harus di luar rumah terus dan panas-panasan. Nah, untuk Fire Cell dan TCA Cross akan kami tunda. Karena untuk Fire Cell dan TCA Cross, pantangannya setelah treatment adalah nggak boleh panas-panasan dan nggak boleh kebakar matahari. Jadi biasanya kami akan bilang, Pak, kalau yang kayak gini untuk Bapak atau untuk Ibu nggak boleh dulu, nanti ya gitu. Kami akan melakukan tindakan yang artinya tidak ada pantangan untuk bertemu dengan sinar UV. Jadi gitu, Din. Jadi treatmentnya banyak sebetulnya, yang nantinya kami akan pilihkan itu sesuai dengan individu pasien kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Iya dok, saya balik lagi dulu ke SCT itu dok ya. SCT kan tadi kan manfaatnya kan banyak benar ya dokter sebutin itu ya. Tapi ada nggak sih dok kondisi yang dokter nggak boleh deh ini SCT gitu? Ada nggak dok? SCT itu biasanya kami akan hentikan atau kami akan larang dulu kalau keadaannya sedang ada peradangan, Din. Peradangan itu artinya kalau memang kondisinya dia lagi gatal, merah, panas, ada kondisi alergi di sana, kami tidak akan mengizinkan terlebih dahulu, karena bagaimanapun SCT ini adalah laser dan dia rasanya di kulit itu anget-anget panas. Jadi dengan kondisi pokoknya kalau lagi radang atau sedang ada luka terbuka, misalnya amit deh, misalnya kita kayak kegaruk terus ini lagi luka dan berdarah, tapi ada yang kita bilang peradangannya di situ, kami nggak akan lakukan. Jadi tetap
untuk melakukan tindakan-tindakan, selalu kalau saya berprinsip adalah kami akan menenangkan dulu kondisi kulitnya, artinya peradangannya harus kita atasi dulu. Jadi ada kok pasien misalnya datang dengan kondisi muka masih bengkak dan bernanah gitu ya. Nanahnya masih nanah basah banget gitu. Oh tentu aja kami tidak akan langsung melakukan, oh ibu langsung tindakan. Enggak, biasanya kami akan obati dulu dengan krim, akan kami atasi dulu dengan obat minum. Bila perlu antibiotik ya kami akan kasih antibiotik. Sampai keadaan peradangan yang teratasi, baru kita akan masuk ke tahap perawatan. Gitu. Oh gitu. Nah selama dia lagi perawatan SCT itu dok, ada nggak sih dokter yang larangan-larangan yang dokter nggak bolehin ke pasien itu? Misal pasien Gini, mungkin nggak boleh panas-panasan atau gimana gitu. oh kalau SCT basically no. Basically kalau SCT karena dia soft banget gitu, hampir nggak ada pantangan sebetulnya. Tapi mungkin pantangan secara global ya Din, kalau memang case-nya memang dia jerawat kan dalam hal ini biasanya SCT itu ya kliennya rata-rata kan karena kasus jerawat. Ya udah kita pasti melarang yang namanya make up. Terus kedua kita melarang untuk jerawatnya dipegang-pegang atau dipencet-pencet. Berikutnya kami akan melarang dulu untuk melakukan aktivitas di air, berenang entah itu di laut ataupun di kolam karena rentan terinfeksi sesuatu. Jadi secara global ya Din lebih tepatnya, bukan karena SCT-nya. Kalau SCT sendiri nggak ada pantangan apa-apa karena itu soft banget kok. Iya, artinya siapa aja bisa SCT ya dok ya sebenarnya ya. Bisa banget. Ini favorit pasien banget. Kenapa? Karena itu alasannya tadi no downtime, nggak ada acara luka-luka, nggak ada acara bengkak-bengkak merah-merah dan segala macam. So pasien nyaman banget dengan SCT. Iya. Dan kayaknya SCT ini cuma ada di Limonia kayaknya. Soalnya saya googling yang keluar cuma Limonia dok. Jadi sebenarnya gini Din, metode itu sebenarnya secara mesin segala macam itu pasti di beberapa klinik ada aku rasa. Cuma selalu kita bungkusnya dengan metode yang berbeda-beda karena tiap klinik itu pasti menambahkan sesuatu kan di dalamnya. Jadi contoh deh kayak Dermapen. Dermapen itu ada yang memang menggunakan pure Dermapen, tapi ada di beberapa klinik menyebutnya tuh kayak facial vampire, ada yang ngebungkusnya dalam nama PRP, ada lagi yang menyebutnya benar-benar microneedling treatment. Jadi alat aku rasa tuh di beberapa klinik pasti ada yang sama, hanya saja gitu mengeluarkan istilah treatmentnya tuh beda-beda biar nggak samaan kali ya sama klinik lain, karena biasanya memang suka ditambahin. Jadi kalau misalnya kayak di aku namanya Dermapen EGF gitu ya, Dermapen dengan menggunakan serum EGF. Kan ada di klinik lain yang menggunakan mungkin Dermapen dengan serum apa gitu. Jadi ada yang di klinik aku pernah dengar namanya Dermeso gitu, karena basically Dermapen ini kan kalau zaman dulunya teknologinya metode kita sebutnya mesoterapi. Jadi ada yang bikin istilah Dermeso bla bla bla. Basically secara teknik ada dasarnya, cuma apa ya, metode atau nama kita menjual biar ada khasnya aja itu kali aku bilang, jadinya kok beda-beda. Tapi aku rasa ada beberapa tempat mesin sama sih. Oh, mungkin tempat lain ada yang sama, cuma Tapi namanya namanya nggak beda-beda. SCT. Ini ya, kalau di klinik lain ada yang menjualnya namanya glass glow laser, ada yang namanya itu apa ya, baby glow laser, glass skin laser, it's everything. Jadi karena memang si SCT ini kan selain dia bisa untuk tadi aku bilang mengontrol kelenjar minyak, memang kan dia bikin kita awet muda. Memang sih setelah di SCT itu kulit akan ikut lebih cerah. Jadi itu kayak bonusnya gitu. Nah, tapi beberapa klinik memang ada yang menjual yang mereka fokuskan tuh pencerahnya, bukan untuk jerawatnya. Nah, di beberapa klinik kalau nanti Dini pernah ngelihat ada sebutan glass skin laser, glass glow laser. Nah, itu sebenarnya mesinnya kalau diperhatikan pas dilihat mesinnya, oh ternyata mesinnya sama gitu. Cuman beda namanya aja dok Ya, ya. yes. Itu namanya teknik marketing kali ya. Teknik marketing. Yes. Biar tampaknya beda gitu dok ya. Oh Oh ini iya cuma ada di dong. sini gitu ya. Iya. Nah dok, dokter jedain nggak misalnya kan dia udah dengan SCT dia jerawatnya sembuh. Nah terus dia pengen dermapen itu dokter menjeda dulu nggak berapa bulan atau berapa minggu gitu? Iya, kita jeda 2 minggu biasanya.
Di jeda 2 minggu, gak bisa langsung ya dok ya? Biasanya kita kan satu si hasil SCT yang terakhirnya kan belum kelihatan. Kedua kita Mm-mm. menilai kestabilan dulu jerawatnya. Atau Mm-mm. nanti dia 2 minggu lagi kemudian dia breakout lagi, that's mean belum stabil. Atau ternyata Mm-mm. emang dia sudah stabil. Jadi kalau aku Mm-mm. in prinsip tuh gak mau juga membebani kulit terlalu berlebihan, Din. Kita harus Mm-mm. memahami kulit di mana pada saat kita melakukan sesuatu tuh bertahap, jangan borongan. Kesian juga kulitnya kan. Mm-mm. Iya. Nah tadi kan kalau saya nggak salah dengar kan karena tadi agak kecil suaranya dokter kan bilang kan katanya Dermapen ini harus dikombinasikan. Biasanya dikombinasikan ya dengan treatment dengan yang lain. Nah kalau untuk Bopeng ini misalnya ada pasien yang nanya sama dokter, dok ini bagusnya dikombinasikan dengan apa gitu. Balik ke bentuk bopeng. Balik ke Heeh. bentuk bopeng, Din. Jadi bopeng itu kan ada ice pick scar, ada box scar, ada Heeh. rolling scar gitu. Kemudian bentukannya tuh ada bopeng yang lama, yang sudah lama 10 tahun, 7 tahun yang Heeh. lalu, atau yang dia benar-benar baru selesai jerawatan. Heeh. Nah itu metodenya akan jauh sekali berbeda. Contoh deh, kalau kita Heeh. bicaranya bekas jerawat yang sudah sangat-sangat kronis, jadi jerawatan zaman SMP nih dok, jadi bolong-bolong banget dan warnanya tuh sebenarnya sudah sama rata, tapi skarnya tuh benar-benar udah mati, jadi jaringannya tuh udah lengket semua di dalam. Heeh. Awal aku akan lakukan dulu yang namanya subsisi atau subcision. Heeh. Ya, kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia bentuk bekas jerawatnya baru, jadi benar-benar ditangani jerawatnya di Limonia, kemudian udah kering terus mau langsung kita kerjakan, aku langsung kerjakan Dermapen aja itu bisa. Nah, setelah terakhirannya gitu kan biasanya gini, pasien tuh kan nggak mau ya dibedarahin terus, disiksa terus. Jadi kadang-kadang kombinasi treatment dibutuhkan, baliknya lagi sebenarnya untuk kenyamanan si pasiennya. Jadi mereka biasanya setelah beberapa kali Dermapen dan kulitnya sudah growth, sudah mulai rata gitu, Heeh. kita akan kombinasikan dengan Dermix. Nah, Dermix ini sama sebetulnya microneedling terapi, tapi ini Heeh. adalah microneedling RF. Bedanya adalah kalau Dermapen itu kita melakukan perlukaan, oke? Heeh. Kalau microneedling sama-sama pakai jarum, tapi kita masukin gelombang radiofrekuensi yang tujuannya adalah menciptakan panas di bagian bawah kulit. Hasilnya ujung-ujungnya sama, yang kita harapkan adalah remodeling kulit, regenerasi sel kulit baru, timbulnya kolagen, meningkatnya Heeh. elastin. Jadi in prinsip mereka berdua hampir sama, tapi si Dermix akan membuat kulit ini lebih tight, lebih padat. Sehingga si Dermix ini biasanya aku andalkan untuk mengecilkan pori-pori. Nah, jadi bertahap nih kalau yang biasa kami lakukan di Limonia itu nomor 1 adalah SCT, Desmin habis itu dia membaik kita pindahkan ke Dermapen. Setelah dia sudah membaik lagi maka finishingnya akan berada di Dermix. Habis itu Iya. ya kami akan pantau dengan Dermix terus sampai dia kondisinya udah sangat-sangat baik dan merahnya hilang. Gitu. Itu Mm. biasanya kombinasi yang kami lakukan. Iya. Berapa lama dok sampai sembuh? Eh Sampai susah, hilang susah, bekasnya? susah. Kalau Heeh. dikatakan kayak gitu susah banget. Kenapa? Karena pasien datang itu dengan kondisi scar tadi. Satu Heeh. dari kondisi jumlah scar. Jumlah scarnya pun beda-beda. Ada yang bopengnya di sini aja. Ada yang Heeh. satu muka tuh bopeng semua. Satu. Heeh. Kedua, bentuk scarnya lagi balik lagi. Ada yang memang dia hanya murni rolling scar aja. Tapi ada yang satu muka tuh kombinasi, Din. Si ice pick-nya ada, box scar-nya ada, rolling scar-nya ada, bentuknya komplit. Nah, ini buat kami akan lebih sulit karena harus kita menggunakan kombinasi berbagai treatment dan bergantian. Oke. Nah, yang faktor ketiga adalah kedalaman Heeh. dari si bopeng itu sendiri. Semakin dalam, jelas akan semakin lama. Nah, yang keempat adalah sudah berapa lama bopeng terjadi. Semakin lama bopeng terjadi, maka kami akan semakin sulit. Jadi pesan saya selalu ke pasien-pasien saya, kalau ada bekas jerawat masih merah, tolong segera treatment. Jangan Heeh. nunggu sampai putih atau jangan sampai nunggu warnanya sama rata dengan warna kulit lainnya, karena itu akan jelas mempersulit dan akan bikin kami jauh lebih lama bekerja. Jadi kalau pasien selalu deh tanya sama saya, dok ini kira-kira berapa kali, aku nggak akan pernah mau jawab ini berapa kali, karena jelas sulit sekali buat saya untuk main tebak-tebakan dalam kasus-kasus kayak gitu. Nah, 4 faktor udah saya jelasin, ini kalau kita ngomongin baru urusan skarnya doang. Nah, ada faktor X lainnya yang kita bilang
ikut menentukan hasil dari sebuah treatment Dermapen ini tadi. Satu, usia. Semakin muda pasiennya, maka hasilnya akan semakin cepat. Karena regenerasinya masih bagus banget lah regenerasi kulitnya kan. Kita tahu bahwa semakin kita tua, regenerasi kulit kita itu akan semakin lama. Itu satu. Kedua, kita bicaranya lagi adalah pola makan, nutrisi yang dia asup. Orang-orang yang hobi makan sayur, makan buah, pola makannya bagus, hasilnya akan jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang makannya berantakan. Ya. Nah, ketiga, faktor pengganggu lainnya adalah make up. Ini saya suka sebel banget deh. Jadi kayak misalnya nih, jerawatan udah kelar, SCT sudah kelar, baru Dermapen sekali, mukanya udah agak mendingan, terus mulai genit main make up lagi. Alhasil habis itu dia jerawatan lagi dan kita balik lagi dari awal. Dan ini akan bikin makin lama. Jadi artinya tuh banyak sekali faktor pengganggu menurut saya, di mana belum sampai selesai proses ini berjalan, ada aja lah misalnya yang memang harus make up karena wisuda atau apa, atau mungkin ya namanya wanita ya Din, ngelihat ini ngelihat itu pengen, terus abis itu dok mukanya hancur lagi, breakout lagi, ngulang lagi dari awal, sehingga buat saya pribadi adalah sulit memang menjawab, dok ini harus berapa kali, dok ini akan berapa lama. Artinya saya hanya mengikuti proses yang ada, tapi nih kalau kita bicara ini ya, pokoknya intinya bicara, kalau ini bicaranya ideal, bicaranya itu adalah baik dalam keadaan baik-baik saja gitu. Kalau untuk kondisi bekas jerawat yang baru dan dia tidak dalam, itu biasanya tuh saya atasi 3 kali itu udah jauh lebih lumayan dan bagus banget. Itu tuh hasil-hasilnya bisa dilihat di Instagramnya Limonia deh. Jadi biasanya kalau pasien datang dengan kondisi bekas jerawat yang kayak apa, biasanya aku sudah ngomong dari awal. Ada beberapa yang aku katakan dari awal karena dia dalam banget, kemudian kejadiannya sudah sangat lama, aku udah langsung bilang, Bapak atau Ibu gitu, ini kita akan menghabiskan waktu 1 tahun sampai 2 tahun ya gitu. Atau kalau emang dia bagus, kondisinya baru banget dan itu masih fresh dan dia bopengnya nggak dalam, biasanya aku bilang ini kayaknya butuh 3-4 kali kita udah selesai. Jadi benar-benar aku akan ngomong pada saat aku melihat kondisi orangnya. Kita nggak bisa mengglobalkan sama rata, nggak bisa, karena nanti 1 atau 2 pasien pasti akan komplain gitu. Kok aku begini, kok aku begitu, si dia udah bagus, kok aku belum bagus gitu. Jadi emang harus didukung oleh banyak faktor sih Din untuk menentukan keberhasilan dari si Dermapen atau treatment ini gitu. Iya, oke dok. Nyinggung soal bopeng dok. Sebenarnya yang nyebabin bopeng itu apa sih dok? Apa tangannya gratil itu termasuk nyebabin bopeng dok? Kalau aku melihat secara teori, bopeng ini juga kita bilang ada salah satu faktor genetik ya Din, itu nomor 1. Kedua adalah kondisi jerawat yang tidak ditangani dengan cepat. Baru yang ketiga adalah karena gratilnya tangan. Jadi ada beberapa jerawat yang memang dibiarkan, kemudian dia terinfeksi gitu ya, dan dia infeksinya sampai besar, jadi benar-benar ruptur atau pecah si kantong kelenjar minyaknya karena bakteri, itu pasti meninggalkan bopeng. Jadi ada 3 faktor yang untuk menentukan untuk itu. That's why makanya aku bilang kalau jerawatan tolonglah segera diatasi, jangan dibiarkan, atau mencoba mengobati sendiri dengan berbagai hal, akhirnya tuh radangnya nggak karuanan, karena kulitnya pasti akan ikut hancur semua. Iya, kan ada sih dok kan orang gitu ya yang nggak sabar, risih sama jerawatnya, kira tangannya. Ya biasanya gitu. Itu yang suka aku omelin pasien-pasienku. Kreatif tangannya itu dok. Oke Ya dokter. benar. Oke dokter, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, aku pesannya begini. Jadi untuk mengatasi jerawat ini memang susah-susah gampang ya, Din. Kalau kita bicara jerawatnya dulu deh gitu. Jadi nomor 1 aku selalu berpesan adalah jangan mengobati sendiri gitu ya, mencoba produk, berganti-ganti produk. Alhasil Anda mendapatkan pertolongan terlalu lama sehingga ini sudah terlanjur menjadi bopeng. 1. Kedua, tadi yang seperti Dini bilang, kalaupun ada jerawat, tolong jangan diutak-utik, jangan dipencetin sendiri, atau jangan main dokter-dokteran sendiri gitu ya, karena ini juga akan meninggalkan bopeng. Dah.
Kalau kita bicara sekarang bopengnya sudah terjadi dok, terus gimana? Nah pesanku, mumpung masih merah, mumpung warnanya masih merah, buruan dilakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi bopeng. Karena itu cepet banget kembali ke asalnya. Ya, jadi segera cari pertolongan. Nah, untuk Anda-Anda yang sudah terlanjur punya bopeng, yang bopeng ini udah puluhan tahun atau belasan tahun gitu ya, masih bisa kok diatasi walaupun sebenarnya improvementnya yang kami janjikan hanya sekitar 60-70% saja, tetapi masih bisa dibuat lebih baik gitu ya. Nah hanya saja memang yang ini harus pakai sabar. Karena kita akan berproses lama sekali, tapi bukan berarti tidak ada hasil, masih bisa kami membuat Anda lebih baik walaupun tidak menjadi sempurna. Nah intinya yang paling akhir yang harus aku simpulkan bahwa memang mengurusi bekas jerawat harus jauh lebih sabar dibandingkan mengeringkan jerawat itu sendiri. Jadi pengalaman saya selalu mengatakan bahwa kalau Anda jerawatan, kita bisa bikin jerawat ini kering hanya dalam waktu 2-4 minggu. Tetapi untuk ngurusin bekasnya, kita butuh waktu 3-6 bulan itu tanpa tindakan. Jadi kalau Anda mau ingin bekas jerawat Anda hilang lebih cepat, harus dibantu dengan tindakan. Nah, yang berikutnya lagi, pasien yang selalu pasien tanyakan adalah begini, dok apa mungkin bopeng ini atau scar bisa diatasi hanya dengan krim saja? Jawaban saya tidak sama sekali karena Anda harus butuh bantuan tindakan. Why? Karena dengan tindakan saja, kayak tadi aku bilang, ada beberapa jenis bopeng yang kita harus melakukan banyak hal, kombinasi treatment, segala macam kayak gitu. Nah itu saja ada yang hanya kami janjikan 60-70% dengan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Ada yang pernah saya katakan ini kita akan makan 2 tahun. So kalau kalian mengharapkan bopeng dengan produk saja tidak sulit buat saya, dan pengalaman kami di dokter-dokter estetika belum pernah kami bisa mengatasi scar atau bopeng hanya dengan produk saja. Jadi segera cari pertolongan ke klinik-klinik yang Anda percayai gitu. Iya. Itu pesan saya. Iya. Oke Dokter Olivia, terima kasih banyak dok atas waktunya. Sama-sama, mau membantu terima lagi. Kasih juga. Iya, maaf ya dok ya sudah mengganggu. Memotong pasien ini kayaknya dok ya. Di skip sebentar. Di skip sebentar. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter ya. Sampai Sama-sama, lagi salam dokter. sehat buat semuanya, sehat selalu buat semuanya. Iya. Oke Tribuners, setelah obrolan kita bareng Dokter Olivia, semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.